Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Selamat datang di pelatihan relawan pada pagi hari ini, yang mana pada pagi hari ini kita akan mengulas dan membahas soal public speaking di ruang publik, dan saya Oka yang akan memandu pada acara hari ini sebagai MC. Dan semoga harapannya dari acara ini teman-teman akan dibekali kemampuan-kemampuan yang akan bermanfaat ke depannya untuk bagaimana berbicara di depan orang banyak dan di masyarakat seperti itu. Nah, sebelum mulai ke sesi sharingnya, mungkin kita ice breaking dulu. Kalau di sini namanya breaking the barriers gitu, yang tujuannya untuk mencairkan suasana dan supaya kita makin kenal seperti itu dengan satu sama lain. Jadi yang memandu dipersilahkan, yang memandu ice breakingnya. lupa aku briefingnya siapa yang memandu. Biasa. Kali ini kita ada psikososial gitu. Pertanyaannya, apa hal terakhir yang kamu katakan dan ternyata berdampak ke orang lain kecil sekalipun? Ada yang mau duluan jawab? Ayo, siapa? Udah. Jadi minggu ini saya biasa ya one on one dengan salah satu anggota tim di Catalyze. Terus ya dia sebenarnya baru ambil posisi itu. Bukan kamu jadi. Ada rasa yang aneh. Pokoknya orang yang non jodi, dia baru berperan dalam posisi ini. Terus dia ada sedikit, ya biasa ya namanya punya tanggung jawab baru, akuntabilitas segala macam. Jadi ada rasa sedikit, aduh, apakah saya orang tepat untuk peran ini. Jadi saya kasih encouragement. Saya memang ada hal yang masih kurang dalam posisinya dia, tapi saya bilang ya itu wajar, itu sesuatu yang pasti namanya transisi. This thing happens as long as you are focused on your responsibilities. Jadi ya dari situ dia merasa oke, ini namanya perjuangan fase transisi pasti akan seperti itu. Jadi sepertinya dia lebih lega. Oke, tunjuk Mark siapa selanjutnya. Apa saya perlu tunjukin orangnya? Iya. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Jadi ini 2 minggu yang lalu teman akrab saya itu bilang sama saya bahwa dia pengen tambah hewan peliharaan. Jadi dia udah ada 3 anjing dan dia mau nambah 1 lagi. Dan mungkin beda dari Pak Mark yang tadi dia encouraging, saya discouraging. I discourage him Perlu itu. untuk tidak melakukan itu karena dia itu sibuk banget orangnya, ya. Dan yang namanya anjing itu a lot of responsibilities, nggak kayak kucing, punya kucing gitu ya yang lebih independent gitu, tipikal petsnya. Jadi saya discourage him to do that dan hopefully dia mendengarkan ya. Karena kasihan aja 3 anjingnya plus tambah 1 kalau misalnya dia tidak ada banyak nggak ada banyak waktu untuk taking care of them. Ya, mungkin anjingnya jadi kayak anjing di sini. Kasihan. Mencari kehidupan sendiri. Datang dan pergi gitu. Kalau di sini kan banyak orang ya yang bisa taking care, kasih makan, kasih minum, interaksi sosial. Tapi kalau dia tinggal di rumah nggak banyak interaksi, kasihan anjingnya yang jadi stres. Oke, siapa selanjutnya? Oh, Pilih. Jody deh. Kalau aku sempat bicara sama teman juga, dia minta pendapat terkait dengan suatu pekerjaan yang tidak ada peluang untuk mendapatkan karir di sana gitu. Jadi aku cuma memberikan pertimbangan bahwa tidak apa sebenarnya kalau memang kita berpikir untuk move to another place ketika memang terjadi hal tersebut, apalagi di tengah juga terjadi permasalahan di dalamnya, karena memang level dari pekerjaannya itu banyak banget yang diurus juga, hanya kerja sendiri. Jadi aku meminta untuk gak apa-apa move, dan akhirnya dia pindah juga, dan
tapi dengan konsekuensi dengan syarat kamu harus mendapatkan kerjaan terlebih dahulu. Gitu sebenarnya gitu. Ya jadi memang sedikit masukan ke teman itu juga perlu banget sih untuk mendapatkan perspektif dari masing-masing. Memang orang HR ya. Gitu. Oke. Next. Siapa ya? Rayana deh. Tadi gimana gini icebreaking-nya tentang apa ya? Kata yang Kata. berdampak Hmm. yang kayak ucapin ke orang. Kata ya. Bukan kata sih, kalimat, masukan. Masukan. Ya. Apa ya? Minggu ini kalau kemarin ada sih kemarin tuh kan setelah pulang dari apa kantor ini saya tuh ngajak teman-teman kayak ya buat healing lah itu. Katanya di pantai, terus mereka apa dia tuh kayak curhat lah, bilang kayak ini kerjaannya apa namanya hidupnya tuh kayak berat banget. Terus aku ngasih sarannya kayak ya semangat sama jalannya aja dulu. Mungkin itu ya sih Kak. Oke. Serius sekali. Oh, nih. Siapa selanjutnya? Chandra boleh. Wah. Jadi dulu yang paling aku ingat tuh waktu SMA ada temen dekatku, dia emang lagi down, yang alasannya nggak bisa aku sebutin di sini. Jadi karena dia lagi down tuh aku kayak bilang ya udah aku temenin kayak gitu. Jadi kita akhirnya kayak keliling-keliling aja gitu loh, jalan tanpa arah tujuan gitu. Jadi aku dengerin dia curhat. Itu sesimpel kata aku temenin, mungkin dia kayak ngerasa lebih baik dan didengar gitu loh Kak. Oh, nice. Siapa selanjutnya, Canda? Kak Cecil. Oh, kalau aku apa ya, pertama kali itu teman aku tuh pernah terharu. Aku baru dia pernah dengar karena aku pernah ngomong yang membuat dia itu kayak klik gitu. Jadi aku bilang kayak aku berharap kamu itu bahagia ke depannya gitu di saat dia lagi down gitu. Jadi dia kayak sampai sekarang dia merasa kayak kata-kata itu bener lift her up gitu selalu. Jadi kayak dia merasa oh ternyata gak semua manusia itu pengen jahat gitu intensinya gitu. Ternyata ada yang orang di sisi buruk pun aku selalu ada yang pengen dia bahagia juga gitu sih dari aku. Untuk siapa Kak Cecil? Oke. Aku kalau aku sih yang berdampak kemarin kayak aku ngajak mama aku bikin soto karena udah lama nggak masak soto, terus kayak ya sebenarnya ibuku sih yang lebih banyak masak ya, aku cuman bengong ngajak ngobrol nonton. Iya, ibuku foto, aku cuma duduk ngajak ngobrol gitu. Terus kayak ya udah selesai masak itu udah mau makan keluarga tuh kayak setelah sekian lama, enggak sekian lama sih, cuma sebulanan doang sih, tapi intinya makan soto lagi itu kayak kan saking enaknya tuh ibuku sempat bilang kayak bakal jualan soto deh gitu. Tapi dia karena udah punya salon cukur begitu jadi belum ada waktu gitu. Jadi kemarin tak tanya kapan mau jualan Mak, jadi enggak gitu. Tapi ya dibilang kayak ya ntar dulu, ini masih banyak yang dikerjain gitu. Tapi intinya yang berdampaknya itu sih kayak aku jadi kayak pengen belajar masak sih, karena ngeliat ibuku masak itu kayak apa ya, kayak set gitu, kayak seru aja gitu. Terus aku makanya coba inisiatif bikin telur rebus gitu karena biar lebih creamy sotonya gitu kan. Ya udah aku masak telur rebus dulu yang aku bisa gitu ya, terus ngupas terus tak kasih juga ibuku juga telurnya gitu. Ya, yang tadinya sebenarnya ini kan masaknya malam ya, karena ibuku dari pagi sampai siang sampai sore sih, sampai sore itu ada banyak tamu lah, banyak yang dia kliennya banyak gitu. Jadi kayak yang tadinya dia udah drop banget badannya, kayak sampai sempat power nap sebentar baru masak lagi gitu. Kayak setelah
makan bareng, terus kayak sharing makan bareng yang aku bikin telur rebus tuh kayak dia lagi apa ya, setelah itu ngerasa baikan tuh kayak ya bermakna sih buatku gitu, kayak Bermakna kalau ada apa yang di samping gitu. bukan gitu. Tapi maksudnya kayak ya seru aja sih masak-masak bareng gitu, kayak hangat aja. Terus kemarin baru masak lagi setelah. Oke, saya tambah sedikit ya sebagai ayah. Bukan saya yang masak biasanya, Iya. by the way, tapi Tapi bisa masak. bisa masak sedikit. Iya. Ya, kalau ceplok gitu kan. Nah, terus belakangan ini kita punya anak buah. Dua-duanya teenager, ada yang 13, ada yang 16 lebih. Ini fase mereka banyak main HP di kamar terus, jadi terasa ada gap. Ya. Nah, saya tahu itu rasanya seperti apa ketika anaknya balik terus duduk bareng terus ajak ngobrol pada saat kita lagi di dapur atau di ruang tamu. Jadi saya bisa bayangin ini perasaan ibu seperti apa. Ya. Ya itu sih kayak perasaan itu yang saya rasakan. Selanjutnya berarti Kak Nanda. Oke, kalau aku ini teman dekatku juga, jadi mungkin karena biasanya kalau sama teman dekat kita tuh kayak ngomong sesukanya gitu ya. Seceplas-ceplos. Iya, nah jadi karena udah temenan lama, terus kayak aku ngerasa dia tuh sebagai seorang Virgo yang keras kepala. Jadi kadang dia tuh suka ngerasa bener, terus kadang enggak sih, sering kalau misalnya kita kayak argumen atau apa, dia tuh jarang minta maaf gitu kalau misalnya dia salah. Jadi aku cuma ngasih feedback aja sih, nggak yang waktu itu kondisinya udah santai, terus kayak aku bilang dia tuh jarang minta maaf kalau misalnya kayak kita habis anjir kayak ini banget ya mesra banget. Iya, dia tuh kayak jarang minta maaf gitu, terus juga dan jarang bilang terima kasih juga gitu. Jadi aku kasih, akhirnya kayak setelah beberapa tahun kita dekat temenan, terus kayak aku baru ngasih feedback tuh pas kita udah LDR ceritanya gitu kan, karena sering kontaknya kan by chat. Nah terus ya udah dia ternyata baru mungkin baru disadarin gitu, dan itu bikin dia jadi lebih dia ngasih itu testinya dia juga ke aku sih, terus kayak dia jadi lebih sering menggunakan kata itu ke nggak cuma ke aku tapi juga ke orang-orang deket di sekitarnya dia. Sekian. Hebat itu Mbak, maksudnya kasih feedback yang kemungkinan bisa bikin konflik itu tidak gampang. Pada saat ada orang yang ya down, ya bukan gampang juga, tapi ya lebih instinktif kan. Tapi pada saat kita kasih tahu ke orang sesuatu yang kemungkinan mereka tidak akan suka, bukan hal yang gampang. Siapa selanjutnya? Jelas. Kak Ana. Ini berarti itu berdampak yang kejadiannya udah lama atau yang paling baru? Boleh aja. Oke, jadi berbagai riset sekarang itu membuktikan seringkali prasangka sama konflik itu antar kelompok yang berbeda terjadi karena nggak ada kontak langsung. Kalau mereka saling kenal, saling interaksi, itu bisa lebih mulus. Aku pernah ngalamin waktu umur 10 apa 11 gitu, habis baca buku, terus biasa bapakku selalu nanya, gimana bukunya, ada pertanyaan nggak, bagus nggak bukunya? Bagus, tapi aku nggak tahu pelacur itu apa. Terus dia tanya, kata bukunya apa? Ya nggak baik, suka bla 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 kayak gini. Dia ngomong apa-apa, tapi suatu malam dia ngajak, yuk makan nasi kuning. Memang suka diajak gitu malam-malam. Ada satu pasar di Bandung tuh nasi kuningnya enak banget, tapi baru bukanya jam 11 malam. Makan nasi kuning sampai pagi. Sampai pagi ada yang biasa. Sambil nongkrong di sana, dan di sana banyak perempuan yang cantik-cantik, menor, ramah banget, ngobrol sama mereka. Udah makan nasi kuning, pulang, besok siangnya ditanya, gimana tadi malam? Nasi kuningnya enak, dia tahu ngomongnya pasti makanannya dulu. Kayaknya ada beberapa hal yang nggak berubah. Terus habis itu dia terus ngobrolnya gimana? Ya asik-asik, ceritanya seru. Ya itu, mereka itu pelacur. Jadi kamu setuju nggak sama apa yang dibilang di bukunya? Lalu dia bilang, ya lain kali cek aja dulu kalau ada pernyataan apapun dari siapapun atau apapun. Ya itu kebawa sampai sekarang. Wow. Terutama kalau ada nasi kuningnya.
semua sama derajatnya dia nggak nasi kuning. Apalagi jam 11 malam. Spesifik ya. Oke, udah semua ya. Aku belum. Oh, Oh iya. Ngecek dulu. Biar nggak ketinggalan. Kalau aku baru banget ngalamin ini di hari Kamis. Jadi aku lagi ada project di Petang yang koordinasi awal bukan aku, tapi yang kesananya aku. Jadi itu kayak aku udah panas dingin, aduh harus ngomong apa gitu. Ternyata ketika kita ngobrol pakai bahasa Bali gitu, bapaknya menerima dengan lebih welcome gitu. Akhirnya pada bapaknya bilang mau pergi, kami ngobrol selama 1 jam. Bapaknya cerita tentang desanya, tentang sekolahnya gitu. Jadi rasanya ketika kita ya udah jalan aja, coba aja dulu gitu. Segala sesuatu itu ternyata hanya ada di pikiran. Bagus pesan. Iya. Semuanya ada di pikiran. bener Iya, sih. dan kalau ke ngobrol sama ini gitu ya Testi, kalau ngobrol di luar sama orang di luar Denpasar gitu, mulai pakai bahasa Bali itu kayak benar-benar langsung klik ya. klik gitu. Oke. Nice. Berarti udah semua ya? Ya. Oke, sekarang udah fix udah semua. Maaf aku potong. Sebelumnya aku mau izin pulang duluan karena di Karangasem, di rumah Karangasem ada acara otonan 6 bulanan keponakan gitu. Jadi aku izin. Oke. Maaf ya. Nggak Makasih apa-apa. ya, Canda. Udah dateng. Hati-hati di jalan. Udah syuting. Udah shoot. Udah nge-shoot. Shoot dong. Hati-hati Canda. Hati-hati di jalan. Siapa yang itu jadi nggak relawan satu lagi? Gak tahu ah, jadi datang tidak? Dia malah ini masih belum jalan kayaknya. Ya udah lah ya. Ya udah lah nanti kalau dia. Karena aku gak mau rugi, aku rekam. Ya, yes. Yang Tapi penting- bukan berarti langsung dibagi ke yang nggak datang. Enggak, di unlist. Oke, jadi kan kita udah ngelaluin pemanasan tadi ya, udah kayak sebenarnya tadi itu udah dapat glimpse-nya lah kalau ngomong di depan publik itu kayak gimana gitu kan. Dalam artian harus ada keterbukaan hati gitu dan keinginan untuk nge-share gitu apa yang pengen di-share gitu. Tapi sebenarnya intinya juga nanti Idan juga bakal nge-share yang lebih dalam juga mengenai gimana pentingnya gitu untuk berani berbicara di depan publik dan mengelola perasaan atau emosi dalam menyampaikan pesan seperti teman-teman tadi sudah lakukan. Nah, sebagai perkenalan dulu gitu kan, sebagai hype boy juga ya. Kak Idan ini siapa? Hype boy? Yang nge-hype dulu kayak kalau di WWE itu kan biasa tuh yang ada MC-nya tuh yang kayak ngumumin siapa petarungnya gitu kan. Nah, yang nge-hype-in dulu gitu. Jadi Kak Idan ini adalah seorang senior project manager ya kayak di Planet Partnership, dan juga tumbuh dan besar, lahir dan besar di Denpasar gitu. Kayak. Terus juga lulusan S1-nya di Hubungan Internasional UMM, HI Gang. HI Gang, dan juga awardee dari Australian Award ya, Australian Award Scholarship gitu. Nah, jadi Kak Idan bakal nge-share soal bagaimana sih public speaking yang bermakna gitu ya. Oke. Jadi silakan Kak Idan untuk membagikan. Sip. Terima kasih Oke hypingnya. Mantap sekali. Saya juga belajar vocabulary baru dari Gen Z. Gimana kalau berdiri di sana? Oh gitu. Silakan. Silakan. Baik. Biar kelihatan. Kamu rugi kan sih? Pasti gak mau rugi. Apakah di sini Ibu? Iya. Oke, sip. Terima kasih ya Plastic Detox sama Catalyze juga. Ini what a beautiful place. Aku seneng banget diundang sama Mbak Ana beberapa waktu yang lalu. Aku mau sedikit sharing aja tentang public speaking berdasarkan dari pengalaman aku dan juga apa yang aku pelajari selama ini. Tapi nanti kita bisa share bareng-bareng aja ya, Q&A, dan juga kita saling belajar deh pokoknya intinya. Next, tadi udah sangat summary-nya juga udah mantap banget dari si Oka. Saya lahir dan besar di Denpasar, kuliahnya di Malang. Saat ini senior project manager di Planet Partnerships, itu consulting agency tentang lingkungan, dan udah 5 tahun. Jadi akhir tahun ini bulan Desember udah pas 5 tahun.
Kemudian ini 3 bulan yang lalu saya sempat diundang sama Sungai Watch untuk share tentang green jobs dan green skilling, dan saya baru menyadari betapa menyenangkan ya, kayak share tentang pengalaman kita, apa yang kita tahu, kemudian kita juga bisa dapat teman-teman baru dan ilmu baru juga gitu dari sharing. Next, aku mau bahas langsung tentang public speaking. Aku percaya kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, we have to define it gitu. Kita harus mendefinisikan ini dulu. Jadi ada penulis buku namanya Stephen Lucas, dia itu bikin The Art of Public Speaking buku. Sebenarnya bukunya ini tahun 80-an, tapi sering dicetak ulang. Dan ini aku ambil definisi dari tahun 2019-nya karena menarik banget. Karena dia bilang public speaking itu mengekspresikan ide dan juga konsep atau gagasan, tapi ada tujuannya gitu. Tujuannya adalah making a difference. Jadi kita pengen orang-orang, audience itu melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan gitu. Jadi ada aspek persuasi di situ. Dan ada aspek impact-nya, make a difference to change the world in some small way. Jadi aku suka banget karena Stephen Lucas ini memberikan definisi public speaking bukan hanya fokus pada proses apa aja yang terjadi gitu ya, misalnya kayak aku di sini berdiri di hadapan kalian ngomong pakai slides, bukan cuma itu gitu, tapi ada interaksi di situ, ada impact, ada gerakan yang bisa kita lakukan gitu. Speaker yang akan melakukan itu ke audiensnya. Untuk audiens itu melakukan sesuatu entah apapun itu tergantung dari purpose dari public speaking itu sendiri. Jadi aku suka banget sama definisi ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah how? Gimana sih cara kita melakukan itu? Jadi aku baca buku ini udah beberapa tahun yang lalu, kemudian aku gabungkan dengan pengalaman, kemudian ada banyak YouTube videos juga, TEDx videos. Nah, next ada 4 hal sebenarnya yang perlu kita pahamin dan perlu kita prepare. Yang pertama itu adalah audience. Nah, pertama itu audience. Jadi kenali siapa sih yang kita ajak bicara gitu. Mereka itu siapa, mereka datang dari mana, bahasanya mereka apa, seperti tadi yang diucapin sama Sri ya tadi ya. Dia tahu bahwa oh orang ini lebih enak kalau misalnya ngomongnya pakai bahasa Bali, lebih kerasa gitu impact-nya gitu. Maka dia menggunakan bahasa Bali. Ini kita perlu tahu audiensnya siapa, berapa orang gitu. Kemudian backgroundnya mereka apa, supaya kita bisa tailor konten dari public speaking kita, materi kita lebih pas lagi, tailoring message-nya ke audience. Kemudian yang kedua itu purpose, tentukan apa yang kita inginkan dari audience gitu. Misalnya kita pengen sekedar menyampaikan informasi aja, cuman sharing informasi aja gitu. Tapi mungkin kita pengen audiens itu melakukan hal yang lebih dari itu, bukan hanya menyerap informasi, tapi juga ada sisi impact-nya gitu. Mereka melakukan sesuatu. Dari yang misalnya pemahamannya 0% bisa menjadi 20%, kemudian dari pemahaman 20% itu dia melakukan sesuatu. Hal-hal kecil yang bisa dia lakukan di rumah, atau di kerjaan, atau di social setting yang lain, sekolah itu misalnya. Jadi purpose, tentukan apa yang kita inginkan dari audiens dan sebaliknya juga gitu. Karena ekspektasi itu kan nggak hanya dari kita ke audiens ya, tapi audiens juga punya ekspektasi terhadap kita, dan jangan sampai dua hal ini tuh mismatch gitu. Jadi penting untuk kita mengetahui purpose-nya itu apa, yang diinginkan audiens apa dari kita, sebaliknya yang kita inginkan dari audiens itu apa gitu. Jadi it's a two-way street gitu ya. Yang ketiga tuh susah-susah gampang susah. Be yourself, genuine gitu. Karena kalau misalnya kita ngobrol sama orang lain, ngobrol sama Mark, sama Bu Ana, kita bisa lihat juga mereka tuh very involved dan very humble, down to earth gitu ya. Dan kita bisa lihat, oh ini orang ini genuine nih gitu. Komunikasinya genuine, komunikasinya otentik gitu. Beberapa minggu yang lalu saya sempat lihat ada ucapan permintaan maaf dari artis gitu ya, dan itu kelihatan banget permintaan maafnya itu nggak genuine gitu. Kenapa kita bisa melihat itu? Kita punya intuisi, masing-masing dari kita punya intuisi sendiri, melihat orang lain, oh orang ini nggak genuine,
oh orang ini cuman baca skrip aja, oh orang ini cuman ngomong aja tapi dia nggak benar-benar meyakini apa yang dia sampaikan. Itu kelihatan banget dari gestur, dari mimik, dari cara dia ngomong, dari intonasi, segala macam. And we have that intuition. Ketika kita bisa menilai orang lain itu nggak genuine, orang lain pun juga bisa menilai bahwa oh ini speakernya nggak genuine gitu. So be authentic, tampilkan dirimu yang sebenar-benarnya dan just be yourself. Nah yang ketiga baru kita bahas kontennya, dagingnya, isinya, apa sih yang pengen kita sampaikan, materinya gitu ya, konkret, spesifik, relatable. Something yang relatable itu akan jauh semakin lebih gampang untuk kita serap gitu ya. Dan ini adalah fokusnya sih sebenarnya dari segi konten itu sendiri sih. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut lagi sih. Cuman dari beberapa survei singkat yang aku lakukan juga. Jadi sebelum kesini aku sempat nanya juga ke beberapa teman aku, kalau misalnya kalian public speaking, apa sih yang kalian takutkan itu, atau apa sih yang kalian pikirkan? Dan jawabannya itu ada di slide berikutnya. Yaitu sebenarnya lebih ke demam panggung aja sih, gitu ya. Ini semua tahu ini kan ya? Semua tahu Hermione Granger ya. Jadi saya tuh datang ke sini tuh takut gap kita itu terlalu jauh gitu. Sampai dari otaknya nggak tahu gitu. Tapi ternyata enggak ya. Atau yang nggak tahu diam aja. Tapi beneran tahu kan? Ya kalau yang suka Harry Potter gitu kan nggak tahu. Ya anggap aja semua tahu. Anggap aja semua tahu ya. Ini kayak momen pop culture yang peak gitu ya di masa saya gitu. Nggak tahu kalau sekarang gimana. Jadi memang berdasarkan riset, survei juga, ini di US ya, banyak orang yang menempatkan number one fear mereka itu sebenarnya public speaking gitu. Nomor 2 itu ketinggian, nomor 3 itu kayak serangga atau hewan-hewan buas gitu. Public speaking can kill gitu. Iya, public speaking can kill, apparently gitu kan. Mas Kilar aja, Mas Kilar. Gitu. Lebih baik dibunuh daripada public speaking. Wow. Iya itu, jadi ternyata memang fear of public speaking itu real dan itu memang dirasakan sama semua orang dan semua orang nervous juga, ya, namanya wajar kan ya. Makanya di next slide aku pengen menjelaskan dari yang aku tahu juga, dari yang aku rasakan juga, apa sih sebenarnya cara-cara yang bisa kita lakukan gitu ya untuk memanage namanya nervous itu. Nervous ini nggak bisa kita hilangkan, hanya bisa kita manage. Next. Pertama kita harus menormalize itu. Kayak Idan, it's okay to be nervous. Ini pertama kali kita bertemu dengan orang, nggak pertama kali juga sih. Let's say ini pertama kali kita ketemu ya, dan pertama kali kita. Ya pertama kali ketemu di sini. Yes, exactly. Terima kasih. Gitu ya. Wajar. Take a deep breath. Hembuskan. Gitu. Ulangi 3 kali lagi. Kemudian kita just relax dan kita smile, dan itu salah satu cara yang aku rasakan juga untuk manage yang namanya nervous. Bukan hanya public speaking sih, kalau misalnya ada meeting, kalau meeting sama klien ya, kalau misalnya ada exam misalnya, kalau misalnya ada anything lah yang bikin kita punya cold feet, yang bikin kita merasa gugup atau grogi, itu kita bisa lakukan ini gitu. Jadi ada aspek fisiknya gitu yang kita bisa lakukan untuk manage. Yang kedua adalah persiapan. Jadi semakin banyak kita mempersiapkan anything, maka kita akan merasa semakin ready dan kita akan merasa less nervous. Nggak mungkin ya kita menghindari nervous itu ya. Kita akan merasa less nervous. Mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah berdoa gitu. Kemudian bawa catatan-catatan kecil untuk mengingatkan kita strukturnya itu gimana sih, apa sih yang mau kita sampaikan, dan strukturnya itu seperti apa, outline-nya gitu. Latihan berulang kali di hadapan cermin, kaca, kemudian mungkin video, kita videoin diri kita sendiri gitu, melakukan public speaking itu kita lakukan terus menerus berulang-ulang, kita tonton. Mungkin agak cringe ya, nonton diri kita sendiri gitu ya. Saya sih merasakan itu ya, tapi something that we have to do. Kemudian
persiapannya adalah fokus ke audience dan isi pesannya. Jadi riset gitu. Research anything sebelum kalian mau public speaking, dan riset juga audiensnya. Jadi balik ke slide yang sebelumnya itu tadi. Nah, mental rehearsal ini penting. Jadi ini tuh mirip banget sama yang disampaikan sama Sri tadi itu. Kadang-kadang memang segala sesuatu yang kita rasakan atau kita takutkan itu cuman ada di mental kita doang, cuman ada di otak kita doang gitu. It's all just in our head. Dan yang kita bisa lakukan selain menormalisasikan nervous itu sendiri, kemudian persiapan yang matang, adalah visualisasi positif, manifesting. Aku kebetulan melakukan itu mungkin nggak setiap hari ya, cuman positive visualization aja bahwa oh iya, nanti di sini misalnya ya, di kantor ini aku akan ketemu orang-orang baru, aku kenalan sama orang-orang baru gitu. Aku bisa belajar hal-hal yang tidak aku ketahui sebelumnya, dan itu bikin kita jadi less nervous gitu. Next, aku mau share tentang gimana sih kita memaksimalkan konten atau message public speaking kita supaya lebih persuasif, supaya bisa lebih berimpact gitu ke audience. Ini aku ngambil dari si Aristoteles. Ini beberapa minggu yang lalu ada TEDx juga yang bahas tentang ini. Jadi si Aristoteles ini yang meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi pikirannya dan idenya dan gagasannya masih kita bahas sampai sekarang ya, amazing banget ya. Jadi untuk bisa memberikan impact ke orang lain, mempersuasifkan orang lain, ada 3 hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama itu dari logos gitu ya, pikiran gitu. Jadi orang itu merasa persuaded kalau misalnya kita memberikan mereka data, angka, bukti, riset, grafik, statistik, segala macam. Jadi ini berhubungan dengan logik gitu, berhubungan dengan data. Tapi ada hal lain yang apparently ya, orang tuh bisa merasa persuaded, yaitu melalui emosi atau pathos gitu. Ini bisa dari pengalaman sehari-hari yang kita ceritakan tadi ya, psikososial tadi ya namanya Okaya. Kemudian dari cerita pribadi, dari humor gitu, foto, video, ini juga bisa menggugah emosi kita gitu. Melihat orang lain merasakan hardship dalam hidupnya atau suffering, atau mereka merasakan sesuatu dalam hidupnya yang bikin kita merasa oh my god, kasihan banget ya nasibnya, yuk kita bantu misalnya. Testimoni, kisah inspiratif, ini masuk ke dalam aspek emosi atau pathos tadi gitu. Nah, yang ketiga ini namanya ethos, dan ini tuh lumayan jarang sih ya dibahas ya, karena mungkin kalau misalnya public speaking orang-orang tuh fokusnya ke bagian emosi, gimana cara menggugah emosi orang, atau gimana caranya menampilkan data atau statistik dengan visualisasi yang bagus gitu ya. Tapi ada aspek ethos atau karakter di situ, kredibilitas dari si pembawa pesan itu sendiri, si public speaker itu sendiri gitu. Dan ini yang penting banget kita jaga sih ya dari sekarang ya. Jangan sampai ada something yang membuat image kita rusak gitu, dan membuat message kita jadi dianggap tidak kredibel. Dan ini tuh bisa muncul dari persepsi, bisa muncul dari gelar atau personal branding. Ini siapa yang personal brandingnya paling bagus di Plastic Detox? Oka? Pak Mar? Of course, obviously. Jadi orang dengan karakter yang kuat atau ethos yang kuat, personal branding yang kuat, ketika dia tuh masuk ke ruangan aja, semua mata akan tertuju pada dia. Gitu. Karena orang-orang melihat bahwa oh, he's a very credible person, Pak Mark misalnya, atau Bu Ana misalnya, very credible person, apapun yang dia atau mereka sampaikan akan didengar oleh orang. Gitu. Jadi 3 hal ini akan membentuk area persuasi yang dikatakan oleh Aristoteles, dan ini yang sebenarnya harus kita bangun sih, even before kita melakukan sebuah public speaking di satu event. 3 hal ini tuh udah bisa kita persiapkan, apalagi bagian ethos atau karakter ini gitu. Nah, next aku mau share tentang salah satu contoh gitu ya, emosi yang sangat baik banget dibangun
persuasif sekali itu dilakukan sama Greta tahun 2019 di UN Climate Action Summit di New York kalau nggak salah waktu itu 2019. Greta itu pada saat itu nggak terlalu terkenal di global stage. Dia cuman anak sekolah dari Swedia pada tahun itu ya. Jadi dia nggak punya kredibilitas, dia nggak punya aspek patos itu gitu. Dan dia bukan ilmuwan, ya kan? Dia bukan ahli lingkungan segala macam. Jadi dia nggak ada aspek logos yang kita sebutkan tadi. Tapi yang dia punya itu adalah emosi, storytellingnya dia gitu. Dengan speechnya dia, how dare you, dia itu berhasil menggugah banyak banget orang gitu. Dia bisa relate ke orang lain. Dia bilang bahwa aku harusnya nggak ada di sini, aku harusnya sekolah gitu. How dare you memaksa aku untuk melakukan ini gitu. How dare you guys. Jadi dia sukses banget menempatkan aspek emosi tadi, storytelling tadi untuk mempersuasikan orang lain untuk melakukan apa yang dia inginkan. Yaitu lebih peduli terhadap lingkungan. Dan itu kan yang kita semua ingin lakukan di sini ya, catalyze plastic detox. Saya juga dari partnerships gitu. Jadi I think we can all learn from this dari aspek-aspek persuasinya Aristoteles tadi, public speaking yang tadi juga. Kemudian jangan melupakan emosi sih, karena of course kita semua bukan hanya makhluk rasional, tapi juga makhluk yang emosional juga gitu. So this is something that we have to tap in juga. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Udah mulai duduk kayaknya. Oke, Terima kasih banyak Kak Ida atas pemaparan materinya tadi, sangat komprehensif dan sangat menarik banget. Ada banyak yang saya pelajari, saya catat di sini, jadi kayak menarik banget, kayak kita nggak bisa melupakan gitu dari data, terus juga emosi, bagaimana kita bukan memainkan ya, tapi memaksimalkan ya kedua hal tersebut, yang juga harus ditunjang dengan bagaimana karakter kita gitu ya, Betul. etos kita sebagai seorang manusia gitu ya, yang dipertanggungjawabkan gitu. Nah, selanjutnya ada kopi. Selanjutnya ada kopi. Finally. Kopi no. Friendly banget dia. Emang ini banget. Ya, sekarang ada sorry tadi ke distract. Sekarang ada pemaparan materi dari Mark. Jadi Mark seperti yang kita ketahui adalah co-founder dari Plastic Detox kita tercinta, salah satu dari 4 co-founder. Dan Mark akan membagikan terkait dengan dunia komunikasi dan bagaimana menjadi komunikator yang efektif serta autentik di hadapan publik. Makasih Oka. sebelum itu ini bukan pajangan Iya. ya, silakan ya. Ini bukan pajangan, Tadi cemilannya lagi silakan. asik, aku ambil air dulu. Iya, aku juga. Oh iya, sorry saya. Remote. Thank you. Mulai lagi nih. Kan warnanya abu-abu kayak kemarin itu terjadi juga. Oh, warna asli bukan kayak gini. Enggak, itu biasanya lebih kontrasnya lebih bagus. Lebih cerah harusnya. Tapi bisa saja itu dari laptop saya ya. Karena tadi nggak ada masalah. Tapi ada dua yang keluar, mungkin kita nunggu Oka dan anak Iya. dulu ya. Terus saya banyak belajar juga dari presentasinya. Yang dari Aristoteles saya sama sekali nggak maksudnya saya tahu Aristoteles, tapi saya baru tahu bahwa dia punya prinsip juga tentang caranya untuk menjadi persuasif. Ya. Awalnya tuh bukan jadi teori sosial ya, Iya. tapi ternyata bisa dipakai ke Bisa public banget. speaking. Amazing sih. Di teori sosial mas? Filsafat dasar kita biasanya belajar itu. Aha. Tapi itu tuh diterapkan sebenarnya bisa ke metode penulisan. Mhm. Ternyata bisa memang nyambung sebenarnya, Iya, iya, metode iya. penulisan dan speaking itu nyambung. Ternyata oh bisa kita terapkan di public speaking. Baru Ya, bisa karena ujung-ujungnya penyampaian ide, Betul. kita harus persuasif. benar.
kalau jadi produser kita harus belajar itu dulu. Betul sekali. Iya. Oke, mungkin kita mulai aja ya sambil anak pasti bentar lagi akan join us. Maaf ini kualitas layarnya seperti itu. Kemungkinan dari laptop saya karena tadi karena masalah berarti this is the source of the problem. Hari ini kita akan belajar tentang dancing. Mungkin sesuatu yang di luar dugaan, tapi menurut saya ini akan nyambung sebentar lagi. Intinya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan untuk hal yang baik ya. Yang jelas kita semua bekerja untuk hal yang sama ya. It's about environmentalism, it's about sustainability, walaupun agendanya sedikit berbeda. Tapi getting to a result implies learning how to dance. Dan saya akan kasih ilustrasi sebentar lagi kenapa ini bisa bumerang kalau tidak jalan dengan baik. There are people there. I can be a stickler, but and need to be thorough. And, show me what you mean by you're not worried about it. Trust me. That's not working. You it is. Oke, kita ketawa semua. Tapi kenapa kita ketawa? Kalau tadi dengannya lucu Iya. sih. Lucu. Oke. Pecahnya pas Kalau aku sih kayak mengekspresikan cara dia berkomunikasi dengan Iya. beatnya itu. Ya. Dia otentik nggak? Otentik. Iya. Nah, apakah dengan cara otentik ini dia bisa mencapai tujuannya dia? Sedikit konteks dia cari cewek. Si ini dia cari perempuan tapi dia nggak tahu itu caranya seperti apa. He's being himself, right? Ini tolong disimpan dulu ya scene ini karena kita akan kembali ke hal ini sebentar lagi. Park it. 3 things about me. Ini udah disampaikan sama Oka barusan saya sedikit. I'm in the business of making people do what they want to do. Kita semuanya mencoba untuk meyakinkan orang untuk melakukan hal yang mungkin mereka nggak begitu mau. Yes. Right? When we ask people bring your own tumbler, harus ingat, harus dibawa, harus dicuci. Invest in climate resilience. Aduh, harus ada investasi untuk melawan dengan kapitalisme, right? Narasi yang kita bawa sering sekali itu bentrok dengan the status quo. So, ini bisnis kita semua. Kalau tentang selling, ya, saya diminta untuk membicarakan pengalaman saya dalam menjual ide, menjual jasa juga. Ini saya lakukan more or less 5 tahun, tapi saya sudah bekerja 15 tahun. Jadi ada yang tidak sinkron di sini. Kenapa hanya 5 tahun? Karena saya baru memulai untuk memikirkan ini sebenarnya apa sih proses menjual ide, meyakinkan orang. It's a recent thing, okay? Mungkin sesuatu yang lebih personal, saya suka snorkeling. Kebetulan di Sanur dekat sini ada koral yang luar biasa, nggak banyak. Something about me. Oke, yang kita akan bahas hari ini antara lain masalah otentik yang tadi itu kesian banget karena nggak lihat klip yang tadi. Teknik komunikasi yang bisa berhasil. Kenapa bisa? Karena tidak selalu berhasil. Oke, saya bukan expert di sini, saya masih belajar. I am just sharing my experiences. Oke. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari proses untuk menjual ide? Dan yang ketiga, apakah kita benar-benar perlu otentik atau akan tergantung konteks? Ini ada sengaja, ada tanda tanya. Alright, so let's go through it one by one. Oke, ini teknik komunikasi yang bisa berhasil. Ini akan nyambung dengan presentasi barusan. Ada kita, ada orang yang akan mendengar, ada orang yang kita akan ajak dalam diskusi. Oke, mereka punya perasaan, mereka punya agenda. They need to feel interested in you. Right? Mereka perlu melihat ada hubungan, there's a relationship, there's a connection. Yang kedua, they need to feel respected. We need to be very careful about trying to be too sok pintar or showing off. Right?
they want to feel understood more than anything. Dan dalam pekerjaan saya itu penting banget. Kalau klien tidak merasa understood, mana saya bisa untuk menjual jasa saya? Tidak mungkin. Nah, itu berlaku juga untuk kita di Plastic Detox pada saat kita menghadapi orang. Kalau kita menggunakan bahasa yang tidak nyambung dengan mereka, dengan realita mereka, tentu saja itu tidak akan berhasil. Jadi ini punya orang mau mendengar kalau mereka merasa dihargai dan dimengerti. Sekarang we flip back to us. Menurutnya sedikit aneh sih, tapi ya begitulah. Ciri-ciri foto siapa ya? K-pop ke orang Korea. Kita kira K-pop kan? Kita kira. Okay, back to us, right? So if this is what people want to feel, right? And here, on our side, kita harus credible, right? People have to believe in us. We have to be pleasant as much as possible. Isn't that obvious? We have to be pleasant. No. We have to be relevant, ya. Kalau mereka mau to be understood, kita harus sangat relevan dengan kebutuhan mereka dan ekspektasi mereka. Itu penting banget. Alright. So, bangun kepercayaan. We're going to talk about credibility in a moment. Bukan volume. Sepertinya kita sudah tahu semua bahwa kalau kita mau meyakinkan orang dengan cara lebih intensif, lebih banyak teriak, itu kurang efektif. Right? We have to know when to stop and to pull back. So, supaya kita bisa efektif dalam meyakinkan orang, yang pertama seperti saya bilang kita harus credible. You gotta know your stuff, right? Kalau misalnya kita kunjungi salah satu anggota Plastic Detox, kita harus ada background reading dulu. Kita harus tahu bisnisnya mereka apa, mereka menjual apa, ada apa di minumnya mereka. Bisnisnya sudah berjalan berapa lama, gayanya apa jadi? Research. Yeah, it's kind of research, right? Jadi ada aspek yang praktis, ciri-cirinya bisnis seperti apa, tetapi juga ciri-cirinya orang juga, pemilik atau manajer, pokoknya orang yang kita menghadapi, orangnya seperti apa sih, ya, gayanya dia apa supaya kita bisa menyesuaikan approach kita. Right, so that gives you confidence, ya. Seperti sudah dikatakan tadi, the more you do research, the more confident you are, right, pada saat kita hadapi mereka. Knowledge bukan gaya. Gaya sebenarnya bisa berpengaruh juga, tapi don't rely on it too much. Be pleasant, seperti saya katakan tadi, people don't like jerks. Right? Saya sudah ketemu dengan orang yang sangat brilian, calon anggota tim atau klien, pokoknya kelihatan mereka brilian banget ya, visionary people. Tapi nggak enak gitu, maksudnya mereka agak susah diajak dalam kerjasama dan kalau kita nggak bisa klik, kita nggak bisa connect, ya dari awal kita bisa lihat nggak usah deh. Bayangin kalau ada cafe yang sangat populer di Bali yang menjadi anggota Plastic Detox, dampak kita bisa besar sekali kalau kita menjadi ada kerjasama dengan mereka. Tapi ternyata owner orangnya brengsek. Sorry to use that word, but there are people like that. Not worth it. Really not worth it. Sama kita sempat ada klien dari lembaga yang sangat terkenal sekali, tapi karena kita nggak bisa klik, nggak ada chemistry, kita nggak bisa jalan bareng. Saya mencoba, tapi ternyata kita gagal. Dan sekarang saya tahu kalau kita sudah bisa membaca orang dan ada kesan seperti itu, nggak usah lah, it's not worth it. Dan you have to be relevant. Kembali lagi, ini sepertinya saya mengulang beberapa hal yang sudah disampaikan dengan benar dan baik tadi. Make it about the people, make it about the people you interact with, right? You've got to be relevant, you've got to understand their agenda, know their worries, and kita harus menggunakan bahasa yang akan bikin kena sama mereka. Kalau owner business, bisa saja dia memikirkan save the planet, tapi sehari-hari yang dia mikirin save cost, right? Jadi ini sesuatu yang kita sudah tahu ya bagi teman-teman di sini yang sudah sering kali ngobrol dengan business owner. Ya ujung-ujungnya itu yang dipikirkan. Jadi kembali ke prinsip-prinsip dari Aristoteles yang tadi, ya you have to use logos, right? You can put a little bit of emotion in there, but focus on the facts, focus on the money. Oke, sekarang kita lanjut ke beberapa hal yang bisa dipelajari dari menjual ide.
Bagi saya, pada saat misalnya saya ke konferensi, misalnya kemarin di World Conservation Congress di Abu Dhabi, jumlah orang yang bisa hadapi, yang bisa ajak untuk ketemu itu banyak banget. Itu ada ribuan orang yang datang ke sana. Tapi saya harus select di ujung-ujungnya, setiap hari ada 8 jam. Itu harus dimanfaatkan dengan baik, right? So you have to be very clear about who does it make sense to talk to the most. Kita harus punya kriteria yang jelas. Apakah ini mereka dari lembaga yang terpercaya? Apakah mereka genuine dalam pekerjaannya mereka atau cuma sekedar bikin proyek? Apakah kemungkinan mereka butuh support komunikasi? Ya, ini dalam konteks Catalyze. Tapi dalam konteks plastic detox, kita nggak akan asal untuk masuk ke kafe atau restoran yang mana aja kan? Atau kita tidak akan misalnya kita mau persuasif dengan orang supaya dia bisa pakai tumbler seperti ini, tapi kita tahu dari awal, aduh orangnya tidak kurang sabaran, punya prinsip-prinsip dasar yang sangat berbeda dengan kita, bariernya tinggi banget gitu. Kita bisa menghabiskan banyak banget waktu sampai kita bisa bikin dia dengar, dan kalaupun dia dengar, nggak tentu dia mau beraksi. Jadi ada beberapa target dalam tanda kutip yang sangat tidak worth it untuk diajak dalam proses ini, karena kita buang waktu dan kita buang waktu mereka juga. Malah itu bisa bumerang kadang-kadang, itu bikin mereka lebih anti lagi sama agenda kita. Understand their agenda, ini udah dibahas ya sedikit tadi. We have to know what matters to them. Nah, ini penting sekali. Connect before you convince. Pada saat saya ngobrol dengan calon klien, saya nggak pernah sebut jasa Catalyze. Paling saya akan cerita sedikit tentang Catalyze secara umum, tapi fokusnya bukan di sana. Saya mau dengar dari mereka, cerita mereka seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa. Orang rata-rata orang sangat senang untuk membicarakan kehidupan mereka, tantangan mereka. Itu dalam pengalaman saya 80%, 90% dari orang ketika diajak ngobrol, mereka mau cerita apa yang terjadi di kehidupan mereka. Dan itu perfect banget, karena kita bisa belajar banyak sekali dari situ. Saya catat secara mental, kalau mereka ngobrol, oh kalau di kantor saya gini-gini, tapi kita belum terus, ya udah kita simpan, nanya lagi, supaya kita bisa dapat lebih banyak. Baru kita coba sambungkan apa mereka sampaikan ke kita dengan apa yang kita bisa berikan. Di situ kita bridging. Ya. Pada saat kita terlalu cepat, terlalu ambisius dalam menjual, mendorong, itu bikin orang cenderung defensif, dan mereka akan menaikkan barrier. Aduh, ini kayaknya saya mau jual sesuatu nih, ada apa nih? Ya kan, sering kita pernah dapat reaksi seperti itu ya dengan calon anggota Plastic Detox, di mana mereka merasa ini mau jual apa ini, ya, dan habis itu kita akan susah untuk benar-benar engage dengan mereka. Last but bukan terakhir, gentle persistence, convincing takes time. Dengan beberapa klien di Catalyze, kita butuh waktu 6 bulan sampai 9 bulan sampai akhirnya ada klien. Kenapa begitu? Karena itu tadi, we want to connect before we convince, and it's a dance. Ya, balik ke tema yang tadi, klip yang kembali lagi sayangnya tidak dilihat sama you gotta be able to dance with the other person. Coba kalau si bapak yang tadi, siapa namanya, saya lupa nama. Will Smith. Hah? Bukan Will Smith yang di depannya dia. Ya, bapaknya yang satu. Ya, coba kalau dia ke disco terus tariannya seperti itu di depan perempuan, mungkin perempuan. So he's being authentic, but so convincing takes time. Jangan maksa. Tahu kapan berhenti. Kembali ke cerita yang tadi, kalau orang sangat kelihatan tidak reseptif dengan ide kita, nggak worth it untuk paksa. Ini penting banget. Ya, ada orang seperti itu, dan mungkin di lingkungannya mereka itu sangat biasa. Seperti ya kalau di Bali orang bawa ayam di sepeda motor, dibawa kemana gitu, dibawa buat foto pre-wedding, ya, disayang-sayangin gitu. Ini mungkin di situ ada sedikit
perbedaan sudut pandang ya dengan presentasi yang tadi, menurut saya itu authentic is great, tapi sangat konteks dependent, dalam artian kita harus menyesuaikan authenticity kita dengan konteks dan dengan orang yang kita hadapi. Kalau saya dalam konteks tertentu, misalnya di kampung, caranya saya bicara dengan masyarakat dalam rangka proyek pasti akan berbeda dengan tempat yang mungkin lebih resmi atau gimana. Jadi saya nggak bisa otentik dalam dua konteks itu 100%. Mungkin autentisitasnya itu naik turun gitu, mungkin 90% atau 70%. Ya, menurut saya kita harus sangat adaptif ketika kita mau meyakinkan orang terhadap something. Yang paling kunci menurut saya fokusnya harus di sini, be mindful, right? Be really mindful. Personally saya sangat susah dengan itu karena seringkali pada saat saya ngobrol dengan orang lain, saya akan memikirkan diri, aduh, am I getting my point across? Saya harus pikir apa saya akan bilang sebentar lagi. Nah, pada saat kita coba mengantisipasi apa yang kita akan sampaikan, kita kurang dengar dengan orang yang di depan kita. Sementara itu yang paling penting, kita harus fokus ke orang yang kita berhadapan. So, observe people, observe yourself, be aware of what you're saying, of your body language, but keep the focus on the person you're talking to. Okay? Tubuh bicara lebih cepat daripada kata. Ini kan jelas ya. Tubuh bicara lebih cepat daripada kata. Ya, bergesture itu sangat penting juga. Kalau kita begini, ya. Coba mati. Kalau saya begini, saya ngobrol dengan orang lain, kemungkinan besar dalam beberapa titik dia akan seperti itu juga. Secara tidak sengaja. Jadi body language kita bisa berpengaruh pada caranya orang di depan kita akan bereaksi. Ya, part of the dance. Ini saya tutup dengan beberapa simpulannya. Choose wisely who to engage. Waktunya kita sangat terbatas. Ya. Di dunia lingkungan kita punya anggaran terbatas, kita punya tim kecil tapi penuh passion. Kita harus sangat pintar dengan memilih siapa yang kita engage supaya it is worth our time. Yang kedua, connect before you convince. Jangan buru-buru dalam nge-push agenda kita, karena ini akan bumerang, akan bikin orang di depan kita defensif atau lebih berhati-hati. Pokoknya kerjakan chemistry dulu, itu yang paling penting. And then pada saat kita engage, kita lagi bicara dengan orang, be aware, and try to be calm. Okay? Itu tidak berarti passionnya harus hilang ya. Passionnya itu sangat penting untuk menjual. Tapi kita harus kalem dalam caranya kita berinteraksi dengan orang, and enjoy the dance. Ini sesuatu yang saya belajar tahun ini. Ini harus ada kepuasan pada saat kita melakukan pekerjaan ini, pada saat kita mengajak orang untuk berubah, entah itu untuk kasih kita proyek, untuk pakai tumbler, untuk gabung di plastic detox. Kita harus senang prosesnya. Kalau kita nggak senang, itu susah. Supaya kita bisa senang, kita harus belajar. Supaya kita bisa belajar, kita harus kalem, kita harus aware, kita harus mindful. Koneksinya seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mark atas materinya. Bener sih, baru nggak juga kayak kita kalau interaksi sama orang itu kayak dance gitu lagi ya. Maksudnya you gotta be mindful with the person that you dance with. Menarik sih, menarik banget. Dapat koneksi gitu jadinya. Oke, tadi kita udah dengerin dua pemaparan yang sangat berkesan sih kalau untuk saya ya, sangat-sangat berkesan gitu ya. Dalam artian menjawab pertanyaan-pertanyaan dan ketakutan saya soal public speaking gitu ya. Jadi dengan demikian kita buka sesi diskusi buat teman-teman yang mau bertanya dan ngulik lebih dalam lagi gitu ya soal public speaking ini gitu. Silakan. Rayana kayak kontemplasi gitu ya. Boleh banget teman-teman. Jadi yang udah siapin pertanyaan. Terima kasih. Ini yang halus ya? Satu lagi yang cantik. Bisa.
langsung Oh ini 2. Iya. Itu kan masih ada versi satu lagi depan kamu kan? Oh iya. Yang ini yang keras ya. Yang cantik. Terlalu zoom. Nih mau nanya batal sibuk. Sibuk banget. Nggak apa-apa. Terus enak banget. Kamu cobain yang satunya deh. Yang ini. Ah. Jadi bikin mana? Belum banyak. Ya terlalu manis. Kan selalu. Ya. Ayo. Oke, bisa langsung. MC-nya belum. Kelihatan. Oh udah. Mati Kak. Oke, thank you Tapi semua. teralihkan jadi sorry silakan Kak. Oke, jadi kalau bicara tentang public speaking, jujur aku kelulusan dari ilmu hukum, otomatis kalau public speaking tuh very legal banget, ngomongnya sangat formal banget, Ya. cara dia intonasinya juga formal banget kan, makanya sempat kalau sama Mark, kita harus bisa selalu Mark minta bahwa kita harus bisa menyesuaikan gimana caranya kita melihat berbicara dengan orang lain, terus siapa yang diajak kita bicara gitu. Makanya sebenarnya tadi ada sedikit pertanyaan terkait dengan menjadi diri sendiri, diri sendiri, dan akhirnya ada 2 jawaban juga di sana. Terus sebenarnya yang menjadi kendala aku saat bicara ini adalah faktor eksternal juga sebenarnya. Jadi faktor eksternal itu aku cepat banget ketika mendapat keadaan eksternal yang menekan diri aku. Contoh ketika suara aja keras itu udah membuyarkan apa sebenarnya yang menjadi runtutan yang akan aku ingin sampaikan kayak gitu. Bahkan ketika panas dikit pun aku langsung buyar gitu. Yang jadi pikiran aku panas gitu. Gimana caranya aku mendinginkan di tubuh aku kayak gitu. Jadi cara ini mungkin ada solusi atau apa mungkin dari teman-teman terkait mengantisipasi supaya faktor eksternal itu ketika kita berbicara itu tidak mengganggu apa isi yang kita ingin sampaikan kayak gitu sih. Wow. Sebenarnya. Oke, Langsung dijawab aja. Boleh. Nah, mungkin dari saya dulu ya, Pak Mark Yang ya. satu masih sibuk makan. Oh iya. Thank you. Pertama, thank you pertanyaannya Jody. Sebenarnya kita berada di kapal yang sama karena aku juga seperti itu sebenarnya gitu. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi aku adalah panas. Iya. Gitu. Karena aku orangnya tuh tipe yang gampang keringetan juga. Nah, yang aku lakukan sebenarnya adalah untuk mengantisipasi itu ya. Jadi lebih ke prepare aja sih. Gitu. Jadi kayak selain dari know your audience, you have to know your battlefield. Gitu. Kamu harus tahu kamu akan ngomong tuh di mana, seperti apa, ya kan? Dan ini ada hubungannya juga dengan misalnya nih ya, jarak gitu antara rumah kamu sama tempat itu harus sudah diperhitungkan. Itu kan bagian dari preparation ya, mempersiapkan diri kita dan fisik kita untuk datang ke satu tempat tersebut. Jadi itu tuh bagian dari itu gitu. Jadi you do what you can untuk bisa meminimalisir faktor-faktor eksternal itu terjadi gitu. Dan salah satunya adalah preparation itu sih. Terus yang kedua adalah kalau misalnya kita udah melakukan segala macam cara nih untuk memastikan bahwa kalau misalnya panas berarti hari ini aku nggak akan pakai baju yang tebal banget misalnya gitu ya. Tapi ternyata AC rusak gitu. Itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita kan. Banyak hal-hal yang akan di luar kontrol kita sih. Dan ketika itu terjadi, yang harus kita lakukan adalah we deal with it. Gitu. Dan it's okay. Banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini yang di luar kontrol kita, dan we will make mistakes, and that's okay. Gitu. Dan yang terjadi adalah kayak nggak apa-apa, kamu deal with it aja, tenangkan diri kamu, take a deep breath, relax, panas, keringetan, it's okay. Yang penting you get your points across, ngobrol aja, and try your best untuk kayak ya udah relax gitu. And next time you will do better kok. Jadi kalau dari saya tuh kalau misalnya public speaking nggak pernah mengejar kayak kesempurnaan gitu ya, kayak perfection gitu, karena nggak ada yang namanya perfection itu. But we can learn from it. Gitu sih. Dan kalau misalnya kita melakukan kesalahan pun nggak apa-apa, that's okay. Masih makan. Oh masih makan. Bu Ana yang pengalaman public speakingnya jauh lebih tinggi gitu. Enggak juga sih.
tapi mungkin lebih macam-macam. Iya, lebih diverse. Ini pengalaman, kalau tadi kan kepanasan, Iya. nah ini karena kedinginan. Oke, kembali. Jadi yang tadi dibilang nggak sempurna, yang waktu itu terjadi, ini acara bedah buku, audiensnya beragam, 200 orang, terus satu panel sama ini Bapak Sindunata. Siapa? Bapak Sindunata, penulis sastra Indonesia. Nggak tahu. Kayak gitu. Terus lagi serius-seriusnya AC-nya tuh bener-bener di depanku. Nah tambah lama tambah kebelet pipis. Terus tiba-tiba ditanya jawab nggak kelar-kelar dan itu tuh sampai duduknya udah kayak gini, tegak segala macam, dan itu di depan ya. Iya. Settingnya sangat formal. Sangat formal, ya, Podium, benar. ada meja, orang-orangnya juga pada serius karena sejenis bapak-bapak dan ibu-ibu Rotary, klub ini, klub itu gitu ya. Terus begitu sesi tanya jawabnya udah selesai, dari tadi tuh aku udah, ini kalau aku permisi duluan kebelet pipis juga ya. Kepikiran. Tapi lagi-lagi waktu tanya jawab udah selesai, terus masih ada yang sebenarnya nggak penting, masih diharapkan dulu di depan, aku permisi dulu ke moderatornya. Karena kedinginan itu tadi, secepat-cepatnya ke toiletnya. Tapi ini juga yang penting tadi, tahu medannya, karena aku udah tahu toiletnya di mana, bisa balik cepet di situ. Nah dari tadi kan udah overthinking duluan, nih orang mikir gimana nih pembicaranya nggak profesional banget, kabur duluan. Tapi ternyata nggak juga, karena begitu acaranya selesai, ada ngobrol-ngobrol, salaman, apa segala macam, ya orang tetap akan tertarik. Karena lagi-lagi tergantung apa yang kita sampaikan. Oke. Jadi sebenarnya kalau aku tuh sempat duduk dan itu panas banget. Pengen banget rasanya berdiri gitu. Ngomong gitu. Saya yang lainnya duduk. Tahan dirimu ya. Tahan dirimu. Tadi disebut di presentasinya Mark, di presentasinya Mark, dan ini juga sering aku ingatkan ke yang lain. Kalau di situasi kayak gitu, tarik nafas. Diatur lebih pelan. Itu akan membantu banget, jadi bisa lebih jernih gitu loh, nggak tiba-tiba loncat ke atas bajunya begini. Ngomongnya langsung diri. Kabur nanti orang-orang audiens. Kalnya dari show-nya apa gimana? Otentik John. Ya, itu kalau Jody jarang, kalau aku lebih mungkin. Dan itu tanpa minum apapun. Oke, thank you. Ya, Karena tapi ya kuncinya benar. itu tarik nafas. Iya. Dan seringnya kita terlalu khawatir, itu sibuk dengan pikiran sendiri. Orang Iya lain benar belum tentu benar sibuk gitu sih akan ternyata kepikiran. nyadar itu juga. Jad, aku punya satu tips. Apa? Kalau kamu mudah kepanasan, bawa kipas kecil. Oh iya gitu. Makanya aku kepikiran kayak aku kan bawa kipas kecil deh kemana-mana gitu. Iya, bawa kipas. Sediain kipas. Iya. Kalau mau dramatis di sini kan ada kipas renda itu yang kita pakai sebagai Iya. role play. Iya, kalau masalahnya kepanasan, Iya, menurut aku gitu, kepanasan itu bawa kayak- kipas kecil. That's so easy. Kalau Kipas kedinginan. Kipas besar pun sekalian. Iya. Kan iya ada teknologi gitu. Teknologi ya. Teknologi. Ada versi yang terintegrasi dengan topi, tahu? Topi dengan gumbang, terus ada kipas di depan. Oh iya, bisa di- ada. Gitu. Masuk Iya, ya. kalau masuk ruangan yang formal kan pakai topi kadang-kadang. Kadang-kadang ya kayak sentimen ya. Di wardrobe nggak bisa ya. Yang dilihat. Kalau aku kadang-kadang berpikir ngipas gini aja kadang gak enak rasanya. Pas ngomong. Ada Ada kode buat panitia. ada kipas kecil yang bisa berdiri. Iya. Ini so bisa dicas. Iya. Di depan meja gitu ya. Iya, taruh. Jadi Tapi- tetap elegan. Usahakan kamu belinya nggak usah yang edisi Hello Kitty. Otentik ya. Oke, itu sih aku yang bener-bener banget untuk berefek banget sih. Sebenarnya kalau aku emang tipe orang yang persiapan juga, biasanya latihan di depan cermin juga, kadang ngomong-ngomong gitu berapa kali gitu. Karena kering banget sih juga karena kayak ngomong gitu. Tapi memang kadang-kadang faktor luar itu benar-benar berefek banget gitu. Bukan hanya pas aku tidur dengar suara dikit aja bangun gitu. Ternyata pas ngomong pun ketika aku jadi pembicara dari kuliah sih ini udah tetap menjadi permasalahan aja ketika faktor eksternal itu. Ya mungkin benar-benar harus prepare aja, mengetahui medan terutama kayak gimana sih tempatnya.
dan ya baju kayak lain sebagainya itu perlu dipersiapkan aja sih gitu. Dan Kayak tenang. bawa kipas juga bisa. Iya benar Bawa kipas kipas, gitu. benar. Ya, dan disesuaikan dengan konteks. Jadi menurut saya nggak ada masalah kalau Jody merasa bahwa pada suatu saat lagi berpidato atau bagaimana. Orasi. Orasi. Orang hukum kan harus orasi. Kalau dari orang yang lagi ngobrol, apalagi kalau terlalu kedengaran, tell them off. Ya. Tell them off. Iya. Karena ini orang biasanya respect dengan hal itu. Ya bisa aja ada yang lain gimana sih dia bilang, tapi itu saya cukup percaya bahwa pada mayoritas orang yang duduk di luar sana mereka bagus dia bilang seperti itu. Karena Ya. sebenarnya banyak juga yang pengen bilang, tapi karena nggak ada yang Ya. ngomong. Ya, Ya, seperti Ana lagi di bis bilang kita harus berhenti karena saya mau pipis, ternyata yang lain mau pipis juga. 80% orang tuh Ya, semua. ya. Jadi nggak ada yang bilang. Nggak ada yang berani stop. Ah. Ya. Iya iya iya. Oh itu masih ada Dan- tambahannya. Oh. Abis pada pipis sibuk beli gorengan. Jadi sebenarnya permintaan gue itu meningkatkan perekonomian lokal juga. Ya, ini bisa dilihat dari sudut pandang personal branding. I mean, when people associate you with the kind of behavior, oh ini orangnya agak tegas ya. That's good. I mean, it becomes part of how people perceive you. Oke. Tapi ya kalau lagi tahu ya pidato di Pemprov dengan bapak-bapak pejabat yang mungkin Itu sangat beda banget. makanya saya bilang Benar. apalagi konteks spesifik. Kesan pertama, Ya. karena sebenarnya kalau kamu udah berhasil engage mereka, kamu balik lagi jadi diri sendiri, ngomong seperti gaya kamu ngomong itu nggak masalah. Tapi kesan pertamanya yang harus Kesan pertama. dibangun dulu. Iya. Benar. Oke, yang Oke, lain? thank you. Aku. Cecil dulu, Cecil. Cecil duluan. Oke, aku juga punya banyak masalah sih di public speaking. Yang pertama itu sama kayak Jody, aku juga punya masalah di faktor eksternal. Jadi salah satunya itu mungkin lebih ke mic ya. Kalau di mic itu kadang ada suara bendungan. Yang itu aku dengar suaraku sendiri. Yang aku ngerasa nggak nyaman. Juga aku misalnya di radio juga, aku pakai earphone, suaraku tuh datangnya telat. Jadi aku kayak dibisikin sama suaraku sendiri gitu loh. Jadi secara tidak sadar itu aku kayak ngerasa kayak kok aku dengar suaraku yang beberapa detik sebelumnya itu benar-benar mengganggu aku dalam public speaking. Dan kadang juga di beberapa mic yang aku sering ketemuin itu juga aku bisa dengar suara aku yang bendungannya yang beberapa detik sebelumnya. Dan menurut aku itu salah satu yang membuat aku jadi ngeblank, nggak bisa memikirkan apa yang aku pikirkan untuk public speaking ini. Itu yang pertama. Aku ada 2 pertanyaan, maaf ya, agak maaf. Dan untuk yang kedua, karena sebelumnya kan aku lulusannya itu ilmu politik, yang dimana waktu selama kuliah dosen-dosennya itu benar-benar formal. Dan yang kayak kita itu berbicara itu selalu pakai saya, kita nggak boleh nggak sopan gitu loh, tetap pakai bahasa formal. Jadi shiftingnya dari yang formal ke think tank itu benar-benar adaptasi yang menurut aku cukup gede ya, cukup panjang. Karena kita ternyata selama aku di think tank ini aku bertemu dengan banyak orang. Ada yang formal, sektor formal, ada sektor yang informal. Jadi kadang bahasaku tuh sering kecampur-campur. Bahkan yang dulunya kalau misalnya aku tiba-tiba untuk ngobrol sama think tank yang memang kita harus audiens, memahami audiens itu ternyata sepenting itu. Jadi tapi kadang ada habitual yang aku nggak bisa tiba-tiba kok ke bawah gitu, masih ke bawah. Kadang yang kayak kalau aku ngomong ke think tank tiba-tiba terlalu sopan. Kadang ngomong ke pemerintah justru kadang kayak nggak sopan sama mereka di perspektif mereka. Itu yang menurut aku shiftingnya masih agak masih berjalan. Tapi kalau dari kakak sendiri gimana sih untuk menyelesaikan masalah seperti itu, adaptifnya? Oke, mulai dari yang pertama ya, karena ini kan faktor eksternal, environmental juga ya, dari segi teknis sebenarnya, audio atau visual juga gitu. Aku secara personal belum pernah mengalami yang seperti itu ya, atau mungkin aku pernah mengalami tapi nggak terlalu terdistract seperti Cecil, which is fine. Kalau misalnya dari preparation nih ya, kira-kira Cecil bisa tahu nggak atau bisa mapping nggak kira-kira apa yang bisa Cecil lakukan sebelum sesinya untuk meminimalisir hal-hal seperti itu? Bisa nggak kira-kira tes dulu gitu misalnya mic-nya gitu kan, dan make sure bahwa nggak ada feedback loop nih di telinga aku kayak gitu sih. Dan
selain itu menurut aku bilang ke panitia juga sih bahwa guys, atau misalnya kayak orang IT-nya gitu, sorry banget nih, ini lumayan distracting buat aku, is there anything you can do untuk bisa meminimalisir hal tersebut gitu. Karena ini kan sebenarnya bukan ranah kita ya, kita nggak begitu tahu tentang IT, nggak begitu tahu tentang kayak feedback loop apa segala macam. So perhaps it's okay to ask help gitu loh, kalau misalnya kita emang merasa bahwa wah nggak bisa nih, ini bakal mengganggu banget nih gitu. Aku yakin dari pihak penyelenggara juga pasti sangat memahami hal tersebut, karena kan namanya kita tamu, kita menjadi pembicara, mereka akan berusaha untuk mengakomodir kita dan berusaha make sure bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar tersampaikan tanpa ada distraction seperti ini gitu sih. Itu yang satu. Yang kedua adalah, ini lucu banget sih karena aku juga punya pengalaman yang mirip, karena kerjaan aku juga mengharuskan aku berhubungan dengan government, tapi juga teman-teman dari grassroots juga, NGO gitu ya, jadi lebih sering code switching gitu ya namanya ya gitu. Kalau menurut aku yang dilakukan adalah lebih banyak melakukan hal tersebut sih, jadi kayak apa sih namanya ya, ala bisa karena biasa gitu. Sepertinya setahu aku nggak ada shortcut sih, Cecil. Kayaknya kita emang harus membiasakan diri melakukan hal tersebut, dan kalaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil, it's okay lah. Karena menurut aku switch formal dan informal itu bukan hal yang sangat krusial banget gitu kan. Karena orang lain pun juga tahu bahwa oh dia cuma mungkin salah ngomong aja, atau mungkin level formalnya itu harus lebih di-adjust, naik turun gitu, dan mereka juga melakukan hal yang sama kok, I'm very sure gitu. Jadi it's okay melakukan hal itu, dan mungkin lebih banyak perlu pembiasaan aja. Mas mau jawabnya Cecil, jadi tadi udah terdistraksi dengan masalah teknis, misalnya mikrofon. Terus kedua, suka canggung kalau harus ganti formal dan informal, waktu yang orang menghadapinya berbeda. Maksudnya bagaimana untuk membaca situasi dan oke. Ya itu biasanya sih jauh sebelum hari udah ada briefing ya, atau ada informasi yang bisa kita gunakan untuk melihat ini sebenarnya kita orang apa sih yang kita akan hadapi, dan dari situ ya persiapannya bisa disesuaikan dengan itu. Biasanya tipe persiapan yang dilakukan sama Cecil seperti apa kalau mau ada presentasi atau gimana? Kalau kita ke pemerintah itu kan aku sejauh ini memang lebih ke tanya jawabnya itu kan, Mak. Jadi penyampaian yang kita itu jangan terlihat lebih kayak marah banget gitu loh kan, secara ini NGO kita kan lebih pendekatannya lebih sopan seperti itu. Kadang ya kayak mungkin agak kelewat batas kali di mata mereka gitu, tapi kayak mungkin aku lebih kalau ke pemerintah itu lebih tanya jawab dan lebih engage sama mereka, lebih networking juga. Itu kan perlu untuk mengatur bahasa kita sesama mereka, karena mostly juga banyak kan yang udah lebih dewasa juga yang ada di pemerintahan kan. Itu sih. Kalau di pemerintahan, dalam pengalaman saya tergantung levelnya, tipe interaksi sangat-sangat berbeda. Jadi dari pejabat yang dalam tanda kutip levelnya low, kita bisa cukup akrab ya, santai maksudnya, lebih open. As we go up, agak lebih jauh, dan memang harus lebih hormat, lebih banyak dengan mereka. Jadi itu sih yang biasanya akan berpengaruh pada tipe interaksi yang terjadi. Oke. Udah. Enggak, Nanda aja dulu. Aku dulu. Gak apa-apa. Oke. Jadi aku mau mungkin kayak semacam refleksi, bukan sih, dari yang acara obrol-obrol kemarin kan aku jadi moderator di sana, dan itu pertama kali sih aku jadi moderator gitu. Terus baru istilahnya mungkin kurang persiapan juga, karena secara topik aku juga masih baru, istilahnya masih terhitung baru untuk memahami masalah incinerator yang kemarin kita bahas itu. Terus juga ternyata selain harus menguasai topiknya, juga kita harus bisa meng-counter atau kayak bisa membridging dengan baik gitu loh, karena aku juga baru
pertama jadi moderator itu kan. Jadi ketika pas kemarin dapat kayak ternyata si salah satu narasumbernya kurang terlalu relate sama pertanyaan gitu, terus kayak aku sempat nge-freeze gitu, bingung kayak dilanjutin apa ya gitu pertanyaannya gitu. Jadi sempat bingungnya di situ gitu. Jadi kayaknya selain memahami topiknya juga bener audiens yang termasuk juga si narasumber yang jadi lawan bicara kita gitu ya. Terus apa ya, terus juga aku mungkin mau nanya sama Kak Idan sama mungkin Mark juga kalau mau jawab boleh. Kalau dari kalian gitu, karena ini kan untuk public speaking tuh kita butuh exercise yang terus menerus gitu kan, kayak membiasakan diri, terus kayak mungkin memperbanyak pengalaman juga gitu. Tapi ada nggak selama kalian masih belajar untuk public speaking gitu, mungkin kayak role model atau siapa yang orang yang kalian lihat tuh public speakingnya bagus, selain tadi yang dicontohin kan Greta ya. Terus kayak yang kalian suka dari si orang itu tuh apa gitu, dari skill public speaking yang dia gitu. Itu aja dulu. Saya nggak banyak pengalaman sebagai public speaker, jadi silakan. Nggak mungkin Mark. Mark kayak Mark bisa cerita yang pertama kali jadi moderator waktu tahun lalu di Ubud itu. Aku lupa Justru saya sangat relate dengan apa yang dikatakan sama Nanda. Iya juga kadang-kadang begitu, itu ada situasi di mana kita agak bingung ini lanjutannya seperti apa. Itu memang kata yang tadi bridging, yang itu yang susah banget. Karena kita memang harus cepat gerak kan pada saat itu. Kita nggak boleh untuk bikin diskusi drop. Nggak boleh kelihatan bingung juga. Ya, betul. Ini kita ngomongin soal impression ya. Ini kan pertama kali kita ketemu ya Mark ya. Dan pertama kali juga saya ngelihat Mark public speaking gitu. Dan yang saya rasakan adalah ini orang punya this wealth of knowledge tapi very humble. Gitu loh. Dan jadinya waktu tadi Mark bilang nggak banyak pengalaman public speaking, I don't believe it. It's true. It's true. Oke, nah mungkin aku bisa jawab pertanyaan pertama ya. Soalnya kan aku juga datang nih di acara ngobrol-ngobrol yang di kemarin itu. I think you did very well. Kamu pertama kamu memperkenalkan si speakernya, kemudian kamu menjelaskan konteks dari apa yang kita mau bahas tentang insinerator itu, kemudian kamu juga merespon ya kan dari semua paparan dan jawaban dari si narasumber itu. I think you did very well, Nanda ya namanya ya. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu lebih ke role model ya. Role model saya sih kalau Indonesia tuh si Panji Pragiwaksono, ada yang tahu nggak? Ya, tahu lah ya semuanya stand up ya. Dan mikir lagi, saya juga suka Raditya Dika gitu loh. Jadi entah kenapa ya, komika-komika di Indonesia itu mereka itu gampang banget bisa relate sama audience. Entah itu mereka settingnya itu stand up di in front of so many people, atau misalnya podcast dengan bintang tamu 2 orang 3 orang, tapi mereka tuh bisa relate banget gitu loh. Dan kelihatan banget bahwa mereka tuh genuine dalam artian kayak mereka interested nih sama topiknya, mereka interested juga sama speakernya. Dan itu yang kelihatan even di balik layar tuh aku bisa merasakan bahwa si Panji dan si Raditya Dika ini benar-benar komunikator yang baik gitu. Karena nggak cuman engage secara intelektual tapi juga secara emosional dapat juga gitu, dan itu kerasa gitu sih. Jadi kalau misalnya Nanda, aku balik lagi nanya ke Nanda, public speaker yang favoritnya Nanda siapa? Dan kira-kira ada nggak yang bisa Nanda emulate gitu dari orang-orang ini supaya Nanda bisa terapkan ke style komunikasinya Nanda nanti ketika menjadi moderator atau speaker atau apa segala macam. Karena kan kita semua punya style komunikasi masing-masing ya, dan kita kayak draw from so many different sources, dan kita punya idola masing-masing gitu yang kita pengen emulate gitu. Jadi itu sih. Perlu dijawab Iya. buat refleksi aja. Oh iya. Siapa ya? Mungkin kalau misalnya dari yang kadang aku suka lihat tuh kayak
Patricia Go sama Erik Chandra. Nah, cuman emang dia lebih ke cuman emang kayaknya kalau aku perhatiin dia lebih banyak di entertainment yang atau mungkin kayak informal gitu sih acaranya. Tapi kayak kalau lihat dari si Erik Chandra juga dia kayaknya kayak di pair sama siapa aja dia tuh kayak bisa nyambung gitu sih. Makanya kayak bisa nyambung untuk tektokan kan juga nggak gampang kan gitu. Jadi MC kayak. Iya sih, itu skill yang penting banget juga sih. Nice. Thank you, Aiden. Sama-sama. Rayana mau nanya. Rayana? Yang mau presentasi Iya. dua lagi, ayo. Kapan? Selasa sama Kamis. Selasa besok. Oh nice. Selasa Kamis itu Selasa ini icip-icip, Kamis yang serius. Iya. Wow. Ayo. Apa ya? Nih aku rekam biar ada. Tambah pressure. Biar bisa direnungi selama 3 hari ke depan. Iya. Apa ya? Kalau dari aku tuh permasalahan public speaking itu kayak tadi kan sempat bahas yang menurut aku tuh buat di speaking tuh kayak ngejelasin orang tuh ke lebih gampang tuh kayak ada purpose-nya tuh. Tapi dari aspek pengalaman atau emosional tuh kayak masih ragu tuh audiensnya ini relate apa enggak. Apa lagi? Ya, paham. Ya coba itu. Oke, gimana caranya kita make sure bahwa apa yang kita sampaikan tuh bisa relate sama audiens ya. Menurut aku satu, kita bisa make sure dari riset dulu tentang audiens. Jadi kan sebelum kita ngomong tentang satu topik, kita riset tentang topiknya. Tapi kan kita juga riset tentang si audiensnya itu. Nah, dari situ kita bisa tahu karakteristiknya gimana, mungkin bahasa mereka ngomongnya gimana. Kalau misalnya mereka mungkin usianya udah lumayan di atas kita, kemudian mereka emang asli Bali misalnya ya. Tadi kalau nggak salah proyeknya di Petang ya. Itu bisa kita gunakan sebagai cara gimana sih caranya relate gitu. Karena kan relate itu bukan hanya dari cerita, tapi dari misalnya bahasa juga gitu kan. Atau dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya yang berhubungan dengan audiens tersebut gitu. Atau kita mungkin kenal orang yang sesuai dengan target marketnya si audiens itu. Misalnya kita ngomong sama di hadapan ibu-ibu PKK nih gitu kan. Dan kamu sebagai laki-laki mungkin agak kurang relate ya dengan ibu-ibu PKK misalnya ini ya. Tapi kan kita punya ibu gitu. Kita punya kakak, kita punya tetangga yang ibu-ibu juga gitu. Jadi itu caranya, itu cara kita, salah satu cara gimana cara kita drawing relatability-nya itu dari si audience itu sendiri sih gitu. Mungkin satu lagi, ini pada saat kita sudah lagi presentasi ya, jadi sudah di panggung atau di mana, depan kita ada 10, 20, sekian banyak orang. Pada saat kita presentasi, balik ke topik yang tadi, kita harus mindful. Jadi kita tidak bisa hanya fokus pada materi yang disampaikan. Kita harus bisa membaca orang-orang yang ada di depan kita. Apakah mereka kelihatan bosen? Apakah ada yang lagi main HP? Atau sebaliknya, apakah mereka benar-benar fokus ke kita? Jadi, halo. Jadi dari situ kita bisa melihat apakah ada yang perlu merubah dalam cara kita sedang menarasikan. Apa kita perlu tiba-tiba bikin mereka kaget sedikit, ya. Misalnya, oke, kita break sebentar, nanya sesuatu misalnya ke audience. Jadi kita break presentasi, kita nanya, gimana menurut kalian tentang A atau B. Kalau mau berani bisa nunjukin satu orang. Nah itu bisa di-setup juga. Jadi kalau ada teman dalam kelompok yang akan duduk di depan di audience, bisa aja kalian punya kesepakatan. Whatever the name of your friend is, bisa saja pada saat presentasi aku akan nanya sesuatu untuk maksudnya supaya untuk meramaikan acara, supaya mereka siap dan tidak kaget. Oke. Itu bukan cheating, tetapi itu semacam trik untuk
to animate the discussion. Iya, saya sepakat banget Mark. Waktu itu saya lihat di TV aja sih ya, very formal event yang MC-nya itu Indy Barens. Indy Barens tahu kan ya? Terus mungkin si Indy Barens ngelihat bahwa si audiensnya itu tuh bosen gitu ya. Terus dia akhirnya start bikin yel-yel. Indonesia kan suka banget yel-yel gitu kan. Dan itu bikin orangnya semangat, audiensnya semangat. So that's a very nice trick. Jadi tidak enggak. Ini kesenjangan ini lagi ya. Gimana dong nih Bu? Iya sih. Siapa itu? Indy Barens. Ini Itu bagus kayak bagus dari dulu 20 tahun lebih. Udah di TV ya. awal. TV. Iya. Apa semacam TV presenter gitu. Iya. Orangnya energik banget emang. Oh ya, itu juga salah satu public speaker yang saya suka banget, Indy Barens. Masih ada waktu? Udah. Udah 11.06 sih, udah melewati. Tidak Ya, nggak kerasa ya Bang. Kerasa. Tapi ya, Ini bagus nih tanya jawabnya sampai lewat gitu. iya benar banget karena emang pasti teman-teman punya banyak pertanyaan yang udah disimpan dari rumah sih. Aku ada pertanyaan. Sebenarnya, tapi karena oke, udah lewat. nanti ya, nanti Iya, kita bahas nggak di masalah luar. nanti di sesi selanjutnya kan pasti ada pertanyaan. Dan saya juga belajar banyak loh dari teman-teman juga dari Mark terutama. Iya benar banget. Dan dari kontemplasi sih ntar nyampe rumah ini. Tapi ya benar banget jangan berkecil hati karena selanjutnya bakal ada kesempatan untuk bertanya lainnya. Betul ini enak banget. Ini kan banyak. Aku